All participants are muted. Baik, kita mulai untuk kuliah kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun dalam kondisi sedang dilanda bencana dari wabah virus corona, tapi kita tetap harus utamakan kesehatan dan jaga kesehatan serta kebersihan, yang kita bisa mudah-mudahan selalu sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Amin rabbal alamin. Jadi seperti yang kita sudah jadwalkan, pada malam ini kita akan melangsungkan live meeting dari mata kuliah Mekanika Fluida dengan topik mengenai hidrostatika. Jadi topik ini sebetulnya mungkin sudah pernah disampaikan oleh dosen sebelumnya, namun untuk lanjutan dari kuliah Bapak atau topik yang akan Bapak lanjutkan berikutnya nanti, ini sangat berkaitan dengan masalah hidrostatika. Oleh karena itu, pada malam hari ini Bapak kira sebaiknya ini Bapak perlu lakukan review ataupun penjelasan ulang mengenai hidrostatika, sehingga nanti ketika kita membahas materi atau topik selanjutnya itu akan masih nyambung dengan topik yang akan sekarang kita bahas ya. Jadi topik ini akan Bapak share ke e-learning. Nanti saudara juga di samping Bapak sudah kirimkan materi file sebelumnya lewat email, ini Bapak juga akan kembali kirim melalui media e-learning. Itu nanti akan Bapak posting ya, dan Bapak juga masukkan mahasiswa ke dalam website e-learning yang sudah Bapak buat. Itu alamannya adalah di http ya, atau langsung saja e-learning.baitullah.unsri.ac.id ya. Nanti di sana saudara itu nanti registrasi terlebih dahulu, kemudian nanti memilih course-nya dengan judul Mekanika Fluida ya. Nah, kemudian nanti untuk masuk ke dalam course Mekanika Fluida itu akan Bapak berikan kode ataupun password untuk bisa bergabung secara mandiri nanti ya. Jadi materi itu akan Bapak upload ke dalam website e-learning ini. Kemudian juga mengenai tugas, pengumpulan tugas, termasuk juga nanti kuis maupun ujian, itu juga akan Bapak atur di dalam website ini, sehingga nanti saudara melaksanakan ujian dan juga pengumpulan tugas maupun kuis itu secara online ya. Baik, kita mulai untuk topik kita mengenai hidrostatika. Ada dua bagian dari hidrostatika ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar dari hidrostatika itu sendiri, dan bagaimana nanti sampai kita perhitungan mengenai tekanan hidrostatik pada suatu alat ukur yang disebut dengan manometer. Kemudian hidrostatika bagian yang kedua itu akan kita lanjutkan pada pertemuan live meeting berikutnya. Nanti kita akan lebih banyak membahas lebih lanjut mengenai aplikasi dari hidrostatika, khususnya untuk gaya tekanan ya pada bidang yang terendam di dalam air ya. Oke, jadi hidrostatika ya ataupun hidrodinamika itu sebetulnya sudah di awal dijelaskan bahwa ilmu mekanika fluida itu merupakan konsep dasar ya, ilmu dari hidrolika yang memiliki dua bagian ya. Yang pertama adalah hidrostatika dan yang kedua adalah hidrodinamika. Jadi hidrostatika itu adalah ilmu hidrolika yang mempelajari perilaku zat cair dalam keadaan diam atau statis. Nah, sedangkan hidrodinamika itu adalah kondisi yang bergerak. Nah, untuk hidrodinamika itu nanti akan banyak saudara pelajari ketika nanti di mata kuliah mengenai
aliran di saluran terbuka, aliran pipa, aliran di dalam sungai, dan aplikasi lainnya seperti saluran drainase, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, pada zat cair yang diam tidak terjadi tegangan geser di antara partikel zat cair. Kalau kita ingat dalam konsep ilmu viskositas bahwa ada yang kita sebut namanya fluida viskos, ya, artinya fluida yang memiliki nilai viskositas, ya. Nah, namun pada saat kondisi zat cair itu kondisinya diam, tidak bergerak, maka tidak terjadi tegangan geser. Kita ingat bahwa tegangan geser itu merupakan fungsi dari gradien kecepatan, ya. Jadi mu tau sama dengan mu, ya, viskositas dinamik dikalikan dengan gradien kecepatan du per dy. Jadi kalau du per dy yang sama dengan 0, maka tidak terjadi yang namanya tegangan geser atau tau-nya sama dengan 0. Kemudian benda yang berada dalam zat cair yang diam akan mengalami gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tekanan zat cair yang bekerja tegak lurus pada permukaan benda tersebut, ya. Nah, tekanan yang bekerja pada suatu titik adalah sama dalam segala arah dan merupakan fungsi kedalamannya dari muka zat cair, yang ini kemudian kita kenal sebagai namanya hukum Pascal. Nah, kita ingat bahwa tekanan, ya, merupakan atau didefinisikan sebagai jumlah gaya tiap satuan luas. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, maka tekanan P itu sama dengan gaya per satuan luas atau F dibagi dengan luasan A. Nah, tekanan dalam satuan SI adalah Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal, di mana 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. Sedangkan satuan MKS atau meter kilogram second, ya, ataupun satuan CGS bahwa adalah kilogram force per meter persegi. Jadi ingat, gaya itu kalau dalam satuan SI satuannya adalah Newton, yaitu Newton adalah kilogram meter per second kuadrat, ya, karena dia adalah massa dikali percepatan. Sedangkan untuk satuan gaya di dalam satuan MKS itu adalah kilogram. Jadi seperti massa dengan gaya itu sama satuannya kilogram, karena gaya itu adalah bentuk dari berat. Nah, berat dalam satuan MKS maupun massa itu sama-sama kilogram. Yang membedakannya adalah biasanya disimbolkan untuk massa itu adalah kilogram massa kgm, sedangkan untuk berat ataupun gaya itu kilogram force. Jadi tekanan kalau kita rumuskan tadi P sama dengan F dibagi A, maka tekanan itu satuannya adalah Newton per meter persegi karena merupakan gaya per satuan luas bidang. F sama dengan gaya, ya, satuannya Newton, dan A adalah luas meter persegi. Jadi ini adalah persamaan yang sangat penting karena ini akan kita gunakan pada saat penurunan hukum Pascal yang membuktikan bahwa tekanan pada satu titik dalam zat cair adalah sama dalam segala arah. Nah, ini mengenai tekanan dalam zat cair, ya, mengenai konsep dari tekanan hidrostatis. Jadi di sini kita misalkan ada bidang air, ya, bidang air di mana di sini kita tinjau satu titik yang sangat kecil yang kita sebut sebagai namanya adalah infinitesimal element. Jadi semacam partikel air yang sangat kecil. Bentuknya itu kemudian kita misalkan dalam bentuk prisma seperti ini, gitu, ya. Jadi bentuk prisma. Kemudian kalau kita perbesar untuk kita analisis, maka dari koordinat kartesius x, ya, fungsi arah x horizontal, dan z, dan juga y untuk yang vertikal di atas di sini, maka masing-masing bidang ini kalau kita gambarkan dalam bentuk prisma itu diwakili untuk jarak atau ukuran prisma tersebut dengan nilai dari dx, ya, jarak fungsi arah sumbu x, kemudian dz untuk arah sumbu z, dy untuk arah sumbu y, dan ds untuk yang arah diagonal, ya. Nah, kemudian di sini kita ingin terapkan, ya, gaya dari setiap arah ini. Jadi arah yang vertikal, arah yang horizontal, dan arah yang diagonal. Jadi ini adalah untuk membuktikan hukum Pascal bahwa satu titik adalah tekanan pada satu titik dalam zat cair adalah sama dalam segala arah, ya.
Jadi arahnya kita terapkan arah horizontal, arah yang vertikal, dan arah yang diagonal. Nah, arah yang vertikal itu nilainya adalah PY dx dz. Nah, kenapa nilai PY dikali dx dikali dz? PY itu ada merupakan tekanan ke arah atas atau vertikal yang berlaku pada bidang dx dikali dengan dz. Jadi bidangnya bentuknya persegi, dx dikalikan dengan dz. Maka kalau tadi kita ingat di slide sebelumnya bahwa tekanan adalah sama dengan gaya persatuan luas, maka gaya itu sendiri adalah tekanan dikalikan dengan luas penampangnya. Jadi ini gaya arah vertikal dengan tekanan ke arah atas tuh PY, dan bidang vertikalnya bidang kontaknya itu adalah dx dan dx dikali dengan dz, bentuknya persegi. Begitupun juga untuk yang gaya arah horizontal. Gaya arah horizontal diwakili oleh tekanan arah sumbu x px dikalikan dengan bidangnya yang persegi ini, yaitu adalah dz dikalikan dengan dy. Nah, untuk yang arah diagonal itu adalah tekanan arah sumbu tekanan P, kita misalkan seperti itu ya, P dengan bidang ds yang diagonal dan dikalikan dengan dz. Nah, nanti menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma fx sama dengan m dikali ax. Jadi ini adalah resultan gaya arah sumbu x itu sama dengan massa dikali percepatan arah sumbu x. Jadi kita masukkan semua gaya-gaya yang arah horizontal arah sumbu x, itu kita masukkan mulai dari px dy dz yang arah yang ke kanan kita anggap positif, jadi positif di sini, dikurangi dengan p ds dz sin beta, yaitu adalah merupakan proyeksi dari gaya yang vertikal ini ke arah sumbu x atau horizontal dengan arah yang berlawanan, sehingga nilainya adalah p ds dz sin beta, dimana sama dengan massa itu adalah volume dikalikan dengan volume dari prisma kita ini ya, dikalikan dengan massa jenis itu dikalikan dengan AX. Jadi volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya adalah misalnya dx dy ds ya, setengah alas dikalikan dengan tingginya. Jadi setengah alas setengah, jadi dx dy dikalikan dengan yang tingginya adalah dz, seperti itu. Jadi dx dy per dz, dx dy dz per 2 itu adalah volume dari prisma kita, dikalikan dengan massa jenis itu adalah nilai dari massa, kemudian dikalikan dengan percepatan gravitasi arah sumbu x. Nah, demikian juga untuk penurunan hukum Newton yang kedua pada arah sumbu y atau yang vertikal. Jadi sigma Fy sama dengan m dikali Ay sama dengan Py dx dz dikurang dengan P ds dz cos beta dikurang dengan rho dikali G dikali dx dy dz per 2 sama dengan rho dikali dx dy dz per 2 dikali dengan A dikali dengan Ay. Nah, sehingga di sini dari kedua penjabaran hukum Newton arah sumbu X maupun sumbu Y di sini, maka kalau kita sederhanakan dan kita substitusikan dari nilai-nilai yang bersesuaian, itu akan akhirnya diperoleh nilai Px dikurang P sama dengan rho dx per 2 dikali dengan Ax. Ini adalah sumbu X untuk yang penyederhanaan dari persamaan yang arah sumbu X. Sedangkan yang penyederhanaan arah sumbu Y itu Py dikurang P sama dengan rho dy per 2 dikali dengan Ay plus G. Nah, ingat tadi dalam kondisi yang diam atau tidak bergerak, maka kecepatan aliran itu sama dengan 0. Begitu juga untuk percepatannya baik arah sumbu X, Y maupun Z. Sehingga nilai dari masing-masing ini itu akan sama dengan 0. Begitu juga karena dia sifatnya infinitesimal dan ukurannya sangat kecil, maka dx, dy, dz maupun ds itu bisa sangat kecil dan dianggap sama dengan 0. Dengan demikian nilai dari px dikurang p itu sama dengan 0. Py dikurang P sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah Px sama dengan P,
sama dengan Px sama dengan P dan Py sama dengan P, atau Px sama dengan Py sama dengan P. Artinya menunjukkan bahwa tekanan yang arah horizontal sumbu X, arah vertikal arah sumbu Y, maupun yang diagonal yang nilai P atau tekanan itu sendiri itu adalah sama. Artinya hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan pada satu titik dalam zat cair adalah sama dalam segala arah, baik horizontal, vertikal maupun arah diagonal. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kalau tadi ini adalah tekanan zat cair ya. Nah, bagaimana dengan variasi tekanan? Artinya perbedaan tekanan dari satu titik ke titik yang lainnya dengan jarak tertentu. Artinya kalau tadi sini satu titik, sekarang dua titik, bagaimana perbedaan tekanan dari kedua titik tersebut? Nah, oh ya, sebelumnya untuk penjabaran rumus yang lebih detail dari tekanan dalam zat cair ini, saudara bisa nanti lihat, cek di channel YouTube Bapak, itu ada penjabaran dari ini. Bapak lihat dulu ya, penjabaran dari rumus ini itu ada di channel YouTube Bapak itu. Jadi Bapak sertakan nanti linknya di sana ya. Nah, di sana linknya di sini. Ini saudara bisa lihat di video yang ini. Nah, ini video yang ini. Mau copy linknya ya, kemudian Bapak paste ke dalam chat di sini ya. Nah, itu adalah link untuk saudara melihat penjelasan dari lebih detail dari penurunan hukum Pascal tadi ya. Nanti saudara bisa buka nanti selesai kuliah di sini. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang baik, kita lanjutkan untuk variasi tekanan. Artinya bagaimana tekanan hidrostatik dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak tertentu ya. Kalau tadi kita bahas sudah sebelumnya, itu adalah tekanan hidrostatik pada satu titik di dalam zat cair. Sekarang bagaimana antara kedua titik, misalnya di titik A kemudian titik B. Nah, di sini penjabarannya ini juga sebetulnya tidak terlalu rumit ya, hanya saja nanti kita bisa pahami. Kalau tadi partikel fluida atau zat cair kita terjemahkan dalam bentuk yang prisma, sekarang kita terjemahkan dalam bentuk yang persegi. Jadi tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana tekanan tersebut ya, perbedaannya dari pusat tekanan di tengah-tengah dari bidang partikel tersebut dengan jarak tertentu sebesar dx, dy maupun dz. Artinya masing-masing ada sumbu x, sumbu y maupun sumbu z. Ini sebetulnya sama saja dengan tadi, hanya saja agak sedikit dibalik ya, jadi bentuknya mungkin agak tidak sama posisi dari koordinatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa untuk kita ambil dulu di sini misalnya contoh. Jadi diasumsikan tekanan P itu bekerja pada pusat elemen di titik tengah di sini. Jadi kita misalnya anggap di sini adalah titik P dengan pusat dari jarak Y ya. Kemudian kalau kita interpolasi ataupun ekstrapolasi dengan jarak tertentu, artinya jarak 2 kali ke kanan dy per 2, kemudian ke kiri dy per 2, jadi totalnya adalah nilai dy. Jadi ini adalah dy jarak totalnya. Jadi kalau kita ke kanan itu setengahnya dy per 2, ke kiri dy per 2. Kemudian kita interpolasi untuk tekanannya di sini adalah nilai dari 2p per 2y dikali dengan dy per 2. Ini adalah perbedaan tekanan dari posisi pusat tekanan P tadi, kemudian ke atas juga 2p per dy per 2 juga. Jadi perbedaan tekanan dari titik pusat elemen kepada bidang sejarak dy per 2, itulah nilai 2p per 2y dikali dy per 2. Nah, sehingga menggunakan prinsip yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan prinsip dari gaya akibat tekanan hidrostatis, maka nilai yang di sini yang ke bagian ke bawah ya, itu ditambah
sedangkan bagian ke atas itu dikurangi. Sedangkan yang di sini bagian ke kanan itu dikurangi, bagian ke kiri itu ditambah, sehingga nilainya adalah P ditambah dengan jaraknya tadi do P per do Z. Kalau ada sumbu Z, do P per do Z dikali dengan dz per 2 dikalikan dengan luas bidang yang ini, yaitu adalah nilai dari dz dx ya, arah sumbu x dan dy. Jadi nilai adalah P plus do P per do Z dikali dz per 2 dikali dx dy. Ini adalah tekanan pada titik di sini, dan dx dy adalah A. Jadi F sama dengan P dikali dengan A. Begitu juga untuk yang di bawah. Kalau tadi di atas itu ditambah, bawah itu dikurangi. Jadi P dikurangi dengan do P per do Z dikali dz per 2 dx dy. Untuk yang sumbu horizontal juga sama. Ke kiri itu adalah P dikurang do P per do Y dy per 2 dx dz. Sedangkan untuk ke kanan P ditambah dengan do P per do Y dy per 2 dx dz. Jadi ini pusat elemen di sini ke kanan itu ditambah dengan sebesar do P per do Y dy per 2 sesuai dengan jarak di sini tadi itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada, ingat di sini ada gaya berat dari partikel. Oh ya, sebelumnya tadi juga sama ya. Pada pusat elemen itu ada nilai gaya berat yang perlu diperhitungkan arah vertikal. Nah, di sini adalah nilai dari rho G dikali dx dy dz, yaitu nilai adalah berat. Kalau kita ingat, berat itu adalah massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan volume, atau berat spesifik gamma rho dikali G dikalikan dengan volume, yaitu adalah nilai dari berat ya, atau gaya berat. Nah, kemudian diasumsikan tekanan pada pusat elemen P nilainya maka dP itu dirumuskan sebagai do P per do X dikali dx plus do P per do Y dikali dy plus do P per do Z dikalikan dengan dz. Nah, sehingga dengan menggunakan hukum Newton kedua kembali, baik arah sumbu X maupun sumbu Y maupun sumbu Z, maka kita bisa turunkan di mana nilai masing-masing dari do P per do X ini tadi kita substitusikan ya. Nah, maka akan diperoleh nilai dari untuk yang sumbu sumbu X misalnya di sini. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali Ax minus do P per do X dikali dx dy dz sama dengan rho dikali Ax dx dy dz ya. Kemudian untuk yang sumbu sumbu Y juga sama, sumbu Z juga sama. Kemudian nilai masing-masing ini selanjutnya kita sederhanakan sehingga menjadi nilai dari do P per do X sama dengan minus rho dikali Ax ya. Kemudian do P per do Y sama dengan minus rho dikali AY, dan do P per do Z sama dengan minus rho dikali AZ ditambah dengan G. Nah, sehingga dari sini do P per do X itu kita substitusikan ganti dengan nilai rho minus rho dikali AX. Begitu juga untuk do P per do Y itu diganti dengan minus rho dikali AY, dan yang do P per do Z diganti dengan minus rho AZ plus G. Maka akan diperoleh nilai dP sama dengan minus rho AX dx minus rho dikali AY dy minus rho dikali AZ plus G dikali dengan dz. Nah, jadi ini adalah persamaannya yang kemudian akan banyak kita gunakan nanti pada topik mengenai fluida dalam gerakan benda tegar atau fluida dalam kesetimbangan relatif yang akan kita bahas pada topik selanjutnya nanti. Maka ketika fluida itu dalam kondisi diam, maka nilai dari percepatan arah sumbu X maupun sumbu Y dan Z itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau kita ganti AX sama dengan 0, AY sama dengan 0, AZ sama dengan 0, maka persamaan dP ini menjadi dP sama dengan minus rho dikali G dikali dz. Nah, sehingga integral dari dP itu menghasilkan nilai P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho dikali G itu adalah berat spesifik kita simbolkan dengan gamma. Maka inilah yang kemudian menjadi asal dari tekanan hidrostatis ya, atau rumus tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah P sama dengan gamma dikalikan dengan kedalaman ya. Jadi
P tekanan hidrostatis sama dengan Newton per meter persegi dikalikan dengan berat spesifik Newton per meter kubik dikalikan dengan kedalamannya, itu satuannya meter. Jadi ini adalah asal atau turunan dari tekanan hidrostatis dalam zat cair, utamanya adalah air ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat, di sini ada distribusi tekanan ya. Jadi kalau tadi berarti tekanan, kalau kita lihat dari slide sebelumnya, tekanan ya, kalau dalam tekanan hidrostatis ini berarti tekanan itu bervariasinya adalah fungsi dari kedalaman, tidak fungsi dari jarak ke samping, ke kanan ataupun ke kiri. Jadi fungsinya adalah vertikal, dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas dan seterusnya. Jadi artinya semakin dalam suatu titik dari permukaan air, itu tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Ini kita sebut dengan variasi tekanan. Nah, kalau kita aplikasikan seperti ini, misalnya di sini ada 3 buah tangki ataupun tabung air penyimpanan seperti itu ya. Tangki 1, tangki 2, tangki 3. Tangki 1 itu memiliki kedalaman H1, begitu juga untuk tangki 2 H2 dan tangki 3 H3. Jadi tangki 1 H1, H2, H3. Bentar. Oke, kita ulangi. Untuk distribusi tekanan, tadi kalau kita sudah membahas bahwa tekanan hidrostatis merupakan atau bervariasi sebagai fungsi dari kedalaman, maka di sini kita sudah punya 3 buah tangki ya, tangki 1, tangki 2, dan tangki yang ketiga. Tangki 1 kedalamannya dari permukaan air adalah H1, begitu juga untuk tangki 2 H2 dan tangki yang ketiga adalah H3. H1 itu lebih, artinya tangki 1 memiliki kedalaman yang lebih dangkal dibandingkan dengan tangki 2 maupun tangki 3. Jadi di sini kita tulis H1 kurang dari H2 dan juga H3. Nah, berat zat cair di atas tangki 1. Berat zat cair di atas tangki 1 kita rumuskan sebagai W1 sama dengan gamma dikali V1, yaitu sama dengan gamma dikalikan A dikali H1. Jadi volume adalah luas penampang ya, dikalikan dengan kedalamannya. Tekanan yang bekerja di dasar tangki 1 P1 sama dengan W1 dibagi dengan A, yaitu adalah berat dari fluida di atasnya ini dibagi dengan luas penampangnya, sehingga diperoleh P1 sama dengan gamma dikali H1. Begitu juga untuk yang tangki yang kedua, sama P2 sama dengan gamma dikali H2, dan yang ketiga P3 sama dengan gamma dikali H3. Jadi jika kedalaman H1 lebih dangkal dibandingkan dengan H2 dan lebih dangkal lagi dibandingkan dengan H3, maka bagaimana P1, P2, dan P3? Apakah P1 lebih kecil dari P2 atau sebaliknya P1 lebih besar dari P2, ataupun P2 terhadap P3 itu seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena tadi tekanan hidrostatis kita sebagai fungsi dari kedalaman, maka semakin dalam maka tekanan hidrostatis itu akan semakin besar. Dengan demikian, karena H1 memiliki kedalaman air yang paling dangkal, maka tekanannya juga akan semakin paling kecil ya. Maka di sini kita tuliskan P1 kurang dari P2 dan kurang dari P3. Artinya P1 memiliki tekanan hidrostatis yang paling kecil dibandingkan dengan P2 maupun P3. Nah, kemudian distribusi tekanan ya, tadi kita sudah tuliskan. Nah, apabila di atas permukaan zat cair itu terdapat tekanan P0, maka tekanan yang bekerja pada dasar tangki adalah P sama dengan gamma dikali H ditambah dengan P0. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, di atas permukaan air itu kan ada udara. Nah, kalau tadi kita menentukan tekanan hidrostatis dari satu titik di dalam zat cair adalah P sama dengan gamma dikali H, maka tekanan itu adalah kita ukur dari permukaan air, di mana tekanan di permukaan air itu kita anggap sama dengan nilainya 0. Nah, namun pada kondisi di mana satu air ya itu berada dalam satu tangki dengan tekanan
udara di atasnya itu lebih besar daripada tekanan atmosfer, maka tekanan udara di atasnya itu harus ditambahkan atau diperhitungkan. Jadi tidak kita anggap nol ya. Nah, sehingga untuk rumusnya menjadi P ditambah dengan gamma dikali H plus P0. Jadi P0 adalah tekanan udara yang bekerja di atas permukaan air jika lebih besar daripada tekanan atmosfer. Namun sesungguhnya kalau kita ingat dalam sifat-sifat Frida ataupun ilmu fisika, maka tekanan atmosfer itu kan sama dengan 103 Pascal, kilopascal. Maksud Bapak 103 kilopascal, atau kita anggap ya kira-kira 100 kilopascal lah, seperti itu. Nah, maka sesungguhnya yang kita hitung misalnya tekanan hidrostatis dianggap P0 sama dengan 0 di permukaan zat cair sama dengan 0, maka yang kita ukur atau kita hitung adalah tekanan relatif. Namun kalau kita hitung dalam tekanan absolut, maka tekanan relatif tadi yang sebesar gamma dikali H harus tambahkan dengan tekanan dari atmosfer sebesar 103 kilopascal ya. Nanti akan kita lihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara tekanan atmosfer, tekanan absolut dan tekanan relatif itu sendiri. Nah, kemudian untuk distribusi tekanan ya. Di sini contohnya ada satu akuarium. Akuarium ini kalau kita lihat tampak atasnya ukurannya adalah lebar dikalikan dengan panjang B dikali dengan L. Jadi luas penampangnya adalah A sama dengan B dikali L ya. Nah, kemudian untuk tampak depannya kita lihat di sini ukurannya adalah tadi luas penampangnya A sama dengan B dikali L dengan kedalaman air setinggi H gitu ya. Nah, maka bentuk dari distribusi tekanan dari air ataupun tekanan hidrostatika pada zat cair seperti ini dalam akuarium seperti ini berbeda untuk yang tekanan ke arah dinding maupun tekanan ke arah dasar dari akuarium tersebut. Kalau ke arah dinding, kiri dan kanan, bentuknya itu adalah segitiga distribusinya. Jadi kalau kita ingat di dalam kuliah ilmu statika ada namanya gaya terdistribusi secara merata. Nah, ini gaya terdistribusi merata tapi bentuknya yang segitiga. Jadi di atas itu tekanan sama dengan 0, karena dia tekanannya sama dengan tekanan atmosfer, sampai ke bawah semakin bertambah sesuai dengan kedalaman dari airnya. Nah, sedangkan di dasar akuarium, karena ini adalah sama kedalamannya, maka sepanjang ini menerima tekanan dengan nilai yang sama besarnya, yaitu adalah P sama dengan gamma dikali H. Karena H-nya sama, maka tekanan di sepanjang dari dasar akuarium ini adalah sama ya. Nah, adapun gaya yang bekerja pada dinding maupun dasar itu dirumuskan sebagai F sama dengan gamma dikali H dikali A untuk yang dasar, sedangkan untuk yang di dinding itu tinggal dikalikan dengan setengahnya. Jadi F sama dengan setengah dari gamma dikali H dikali dengan A, karena bentuknya segitiga seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita di sini ada botol, ini masih mengenai distribusi tekanan. Ada 3 buah botol atau 3 buah wadah seperti itu ya. Dan masing-masing wadah ini bentuknya berbeda. Maka tekanan tadi itu tidak bergantung pada bentuk dari botolnya, tapi bergantung pada kedalamannya. Jadi kalau kedalamannya sama seperti ini, maka pada bidang di sini itu adalah garis dengan tekanan yang sama. Artinya pada kedalaman di permukaan di sini pada botol 1, 2 dan 3 itu memiliki tekanan yang sama sebesar tekanan atmosfer atau P0 tadi. Sedangkan pada bidang di sini dengan kedalaman misalnya H1, H2, H3 di mana H-nya adalah sama, maka pada bidang tersebut itu memiliki tekanan yang nilainya adalah sama ya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang pertama misalnya tangki dengan ukuran 4 meter panjang dikalikan dengan 2 meter lebar dikalikan dengan 2 meter tingginya atau kedalamannya.
diisi dengan air hanya sedalam 1,5 meter saja, jadi ada sisa 1,5 meter ya. Hitung dan gambarkan distribusi tekanan pada dinding tangki. Hitung pula gaya yang bekerja pada dinding dalam arah panjang dan lebar serta pada dasar tangkinya. Nah, kita hitung di sini. Kalau kita gambarkan untuk distribusi tekanan, maka kita perlu menentukan ada 3 buah titik minimal. Yang pertama adalah pada kedalaman 0,5 meter kita hitung P 0,5 sama dengan 1000. Ini adalah massa rho, massa jenis, dikalikan dengan G, percepatan gravitasi 9,81 dikalikan dengan kedalaman 0,5 meter. Sehingga diperoleh 4,91 kN per meter persegi. Nah, kemudian begitu juga untuk kedalaman 1 meter kita ganti dengan 1 meter diperoleh 9,81 kN per meter persegi, dan 1,5 meter itu diperoleh 14,71 kN per meter persegi. Jadi dari 3 titik ini kita plot ke dalam akuarium di sini atau bidang di sini, maka kita bisa tarik garisnya, bentuknya adalah linear segitiga seperti ini. Jadi pada kedalaman 0,5 meter, 1 meter, 1,5 itu akan bentuknya terdistribusi bentuk segitiga seperti ini. Jadi persis pada dasar saluran kedalaman 1,5 meter, kedalaman tekanannya adalah 14,71 kN per meter persegi. Nah, untuk gaya arah dinding. Nah, kalau tadi karena bentuknya segitiga tekanannya, maka Fx ya, tekanan arah sumbu X itu adalah dikalikan dengan 0,5 dikali tekanan pada dasar saluran ya, P1,5 dikali H dikali L, ketinggian dan lebarnya, sehingga diperoleh Fx sama dengan 22,07 kN. Jadi arah dinding atau horizontal Fx itu adalah 22,07 kN. Sedangkan gaya pada arah Y atau yang vertikal ke bawah pada sumbu Y, maka Fy itu tidak dikali 0,5 karena bentuknya adalah persegi. Nah, sehingga P1,5 dikali L dikali B sama dengan 14,715 dikalikan dengan panjang dikalikan dengan lebarnya 2 meter, sehingga diperoleh Fy sama dengan 117,72 kN ya. Nah, itu tadi kalau kita untuk tangki dan hanya diisi dengan air saja. Bagaimana kalau misalnya kita diisi dengan dua jenis zat cair yang berbeda? Misalnya di atas di sini adalah zat cair dengan massa jenis yang lebih kecil. Misalnya dari rapat relatif S sama dengan 0,9, S sama dengan 1. Di sini adalah air, di sini adalah massa jenis dari zat cair lain, misalnya minyak dengan ataupun massa jenis zat cair lainnya dengan rapat relatif atau massa jenis yang lebih kecil. Nah, sehingga jadi rho minyak sama dengan 0,9 dikali dengan rho air ya. Jadi rho 1 sama dengan rho minyak dikali G dikali dengan H minyak. Jadi untuk yang sampai dengan kedalaman di sini ini kita berhitung sebagai namanya P1. Yang kemudian dihitung rho minyak adalah 0,9 dikali dengan massa jenis air 1000 dikali 9,81 dikali dengan 0,75 sama dengan 6,62 kN per meter persegi. Kemudian untuk P2 dari batas kepada dasar dari akuarium atau wadah, nilainya adalah P1 ya, ingat harus ditambahkan P1 plus rho air dikali G dikali H air. Jadi 6,62 itu sama dengan 6.621,75 plus 1000 dikali 9,81 dikali dengan 1,25 sama dengan 18,88 kN per meter persegi. Jadi ini dikali 1000 dulu ya, jadi satuannya adalah Newton. Nah, kemudian dihitung hasilnya tentu tidak seperti ini langsung, tapi dibagi 1000 lagi menjadi 18,88 kN per meter persegi. Nah, sehingga dengan demikian gaya arah sumbu X kembali kita bisa gunakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, itu dikalikan dengan 0,5 kemudian dikali 6,62 adalah P1 dikali dengan 0,75 ya, plus sesuai dengan kedalaman tadi plus 6,62 ditambah dengan 18,88 dikali 0,5 dikali dengan 1,25 kedalamannya. Kemudian
dikali dengan 2 ya. Sehingga diperoleh Fx sama dengan 36,85 kN. Nah, Fy dengan cara yang hampir sama, tapi bentuknya adalah persegi. Distribusi tekanannya P2 dikali L dikali B sama dengan 18,88 kali 2,5 kali 2 sama dengan 94,42 kN. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep dari ataupun definisi dari tekanan atmosfer relatif dan absolut. Jadi misalnya di sini kita ada batas di mana tekanan 0 absolut. Jadi adalah P absolutnya itu betul-betul sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada 2 titik pada ketinggian yang berbeda terhadap tekanan 0 absolut tadi, pada titik A dan titik B. Nah, titik ataupun tekanan atmosfer standar itu berada pada posisi di sini, itu nilainya adalah 101,3 kPa. Tadi Bapak sebutkan sebenarnya 103 ya, 101,3 kPa, sehingga sering dibulatkan atau biar mudah itu 100 kPa ataupun 14,7 PSI ataupun satuan-satuan lainnya seperti ini sama. Tapi biasanya kita untuk satuan SI kita gunakan 101,3 kPa. Di sini adalah nilai dari tekanan atmosfer standar ya. Nah, ketika nilai tekanan pada satu titik, baik di titik A ataupun titik B, misalnya titik A di sini karena dia berada di atas dari tekanan atmosfer, maka dia memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Maka tekanan yang lebih besar ini kita sebut dengan tekanan positif. Sedangkan kalau misalnya tekanan dari titik B itu berada di bawah dari tekanan atmosfer atau lebih kecil, maka dia memiliki tekanan yang negatif. Nah, misalnya di titik A di sini tekanannya adalah misalnya adalah 200 kPa. Nah, maka tekanan absolutnya adalah 200 kPa. Maka tekanan di titik A relatifnya adalah tekanan tekanan absolut dikurangi dengan tekanan atmosfer. Jadi kalau tadi tekanan atmosfer standar kita asumsikan nilainya 100 kPa, maka tekanan di A relatifnya adalah 100 kPa ya. Sedangkan misalnya di titik B tekanan absolutnya tadi kan di sini 100 kPa. Misalnya titik B nilainya adalah misalnya 80 kPa. Maka tekanan absolut di titik B adalah 80 kPa, sedangkan tekanan relatif diukur dari tekanan atmosfer adalah 100 dikurangi dengan 80 sama dengan 80 dikurangi dengan 100 sama dengan minus 20 kPa. Sehingga tekanan di B adalah tekanan negatif atau sering juga dinyatakan sebagai tekanan vakum sebesar 20 kPa. Jadi hubungan antara tekanan atmosfer relatif dan tekanan absolut dinyatakan bahwa tekanan absolut sama dengan tekanan relatif atau P gauge ditambah dengan tekanan atmosfer. Jadi kalau kita punya tekanan yang terukur sebesar 20 kPa, maka tekanan absolutnya adalah 20 plus tekanan atmosfer 101,3 atau 100 kPa, maka sama dengan nilai 120 kPa. Nah, kemudian selanjutnya tekanan ini bisa juga kita nyatakan dalam tinggi zat cair, dan ini sering akan kita banyak kita gunakan dalam konsep persamaan konservasi energi ataupun persamaan Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli itu menyatakan bahwa gaya akibat tekanan energi, maksud Bapak tinggi energi akibat tekanan ataupun gaya hidrostatis itu dinyatakan sebagai H sama dengan P dibagi dengan gamma. Jadi kalau misalnya di sini adalah tangki yang berisi air tadi, nah di sini ada titik A, maka kalau tadi PA artinya P tekanan hidrostatis di titik A itu sama dengan PA sama dengan gamma dikali H, maka HA itu sendiri kalau kita tentukan itu nilainya adalah PA dibagi dengan gammanya. Jadi ini adalah tinggi energi yang dinyatakan dengan tinggi dari kolom air ya. Jadi kita ingat dalam persamaan konservasi massa bahwa nanti salah satu komponennya adalah
tinggi energi hidrolik yang dinyatakan sebagai PA atau P dibagi dengan gamma. Nah, kalau tangki tertutup di mana tekanan udara di atas dari zat cair itu lebih besar daripada tekanan atmosfer, maka nilai dari HA ini adalah H1 ya ditambah dengan P0 dibagi dengan gamma. Jadi ini adalah ke H yang diakibatkan oleh tekanan hidrostatik dan tekanan dari udara yang lebih besar daripada tekanan atmosfer. Nah, kemudian ini contoh soal lagi. Hitung tinggi kolom zat cair dengan rapat relatif S sama dengan 0,8 yang menyebabkan tekanan sebesar 50 kN per meter persegi ya. Jadi massa jenis zat cair itu S sama dengan rho zat cair dibagi dengan rho air sama dengan 0,8, di mana rho zat cair sama dengan 0,8 dikali 1000 sama dengan 800 kg per meter kubik ya. Jadi inilah rapat massa atau rapat relatif. Maksud Bapak rapat relatif bukan rapat massa. Rapat massa itulah rho atau massa jenis. P sama dengan 50 kN per meter persegi sama dengan 50.000 Newton per meter persegi. Nah, tinggi kolom zat cair maka bisa dihitung sebagai H sama dengan P per gamma, yaitu 50.000 dibagi dengan 800 kg per meter kubik. Ini adalah massa jenis zat cair dikalikan dengan dikalikan percepatan gravitasi 9,81 sama dengan 6,371 meter ya. Nah, kemudian juga dalam hidrolika ya, untuk pengukuran tekanan hidrostatik dalam satu tabung ini juga sering diukur dengan menggunakan alat yang disebut sebagai manometer ya. Nah, kalau dulu belum ada tekanan itu dalam bentuk pressure meter ya, jadi alat ukur pressure meter dalam bentuk dial gauge seperti itu atau jarum penunjuk tekanan seperti itu, maka digunakan yang namanya manometer, yaitu tinggi kolom air yang dihubungkan dengan pipa yang diukur di sini. Jadi ini adalah tampak potongan melintang dari suatu pipa yang kemudian di atas itu dihubungkan dengan tabung kecil, sehingga ketika dia mengalir itu akan ada tekanan yang mendorong air nanti naik ke atas di sini. Nah, tekanan di titik A itu sama dengan tinggi dari kolom air di sini, jadi PA atau tekanan di A itu sama dengan H, jadi H dari tinggi muka air yang naik di tabung sampai dengan titik A pusat dari diameter pipanya dikalikan dengan berat spesifiknya. Nah, tapi kalau kita gunakan fluidanya air dengan massa jenis tadi 1000 kg per meter kubik, maka kalau misalnya dia tekanannya sangat besar, tinggi air di kolom ini juga akan naik sangat tinggi sekali, sehingga itu sangat tidak memungkinkan kalau kita untuk mengukur tekanan air yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu diganti dengan fluida yang memiliki atau zat cair yang memiliki berat spesifik yang lebih besar, yaitu misalnya contohnya adalah raksa. Nah, raksa itu memiliki berat spesifik ataupun massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, yaitu sebesar 13,6 kalinya. Nah, sehingga kalau misalnya kita menggunakan air dari tabung manometer atau piezometer kita, di mana tabung itu akan naik setinggi airnya sampai 100 meter. Nah, maka untuk ditabung dengan fluida yang berisi dari fluida raksa itu naiknya hanya 1/13,6 dari 100 meter tadi. Jadi kita cukup membutuhkan tabung yang lebih pendek dibandingkan dengan kalau kita menggunakan fluidanya adalah air, karena massa jenisnya lebih besar sebesar 13,6 kalinya. Nah, kalau tadi manometer yang sebelah kiri kita sebut namanya piezometer, yang sebelah kanan ini kita sebut namanya manometer tabung U. Nah, manometer tabung U ini karena bentuknya seperti U seperti ini. YouTube manometer namanya ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi pipa di sini dihubungkan dengan pipa ya, pipa yang kita ukur dihubungkan dengan pipa yang berbentuk U seperti ini, tapi sebagiannya itu diisi dengan fluida dari raksa. Nah, pada bagian bidang di sini, bidang garis P dikali Q itu adalah bidang dengan tekanan yang sama. Sehingga pada bidang dengan tekanan yang sama di sini kita hitung nilai dari PA, tekanan pada titik A di sini sama dengan PA, ya, tekanan di sini. Tekanan dari atmosfer jika kita perhitungkan
ditambah dengan X. Jadi X adalah tinggi dari permukaan air di raksa sampai dengan garis di titik Q di sini, dikalikan dengan gamma 2. Gamma 2 adalah berat spesifik dari raksa sebesar 13,6 dikali dengan 1000 kg per meter kubik, dikurangi dengan H, yaitu titik dari pusat dari sumbu pipa sampai dengan titik P di sini pada bidang yang sama, dikalikan dengan gamma 1, yaitu adalah gamma dari airnya. Sehingga dengan menggunakan persamaan ini nanti kita bisa menghitung perbedaan tinggi perbedaan tekanan dari tekanan di A menggunakan perbandingan dari tekanan di raksa dan tekanan di dalam tabung yang berisi air tadi. Nah, kemudian juga di contoh soal lagi, tangki terbuka dengan 2 buah piezometer ditempatkan pada sisinya berisi 2 macam zat cair yang tidak bisa tercampur seperti pada gambar berikut ini. Berapakah tinggi tekanan zat cair pada piezometer A dan B? Hitung pula tekanan pada dinding dan dasar tangkinya. Jadi di sini kita lihat, jadi ada tangki berisi 2 buah zat cair dengan zat cair di atasnya itu memiliki berat relatif rapat relatif yang lebih kecil 0,72 dari rapat massa dari air. Kemudian pada zat cair B itu lebih besar 2,36. Nah, di sini berapakah tinggi tekanan zat cair pada piezometer A dan B? Jadi ini ada 2 piezometer A dan piezometer B ya. Nah, kita hitung pula tekanan pada dinding dan dasar tangkinya. Ya. Nah, jadi di sini kita hitung massa jenis zat cair A yang tadi yang memiliki rapat relatif lebih kecil, yaitu 0,72 kali dengan 1000, jadi 720 kg per meter kubik. Kemudian tekanan di zat cair A sesuai dengan kedalamannya tadi adalah ini 2 dikurang 0,3, berarti adalah 1,7 meter ya. Ya, jadi PA sama dengan rho A G dikali HA, jadi 720 massa jenisnya dikali 9,81 gaya gravitasi dikalikan dengan selisih jarak tadi kedalaman 2 dikurang dengan 0,3, 1,7 meter sama dengan diperoleh 12.000 Newton per meter persegi atau sekitar 12 kN per meter persegi. Nah, untuk massa jenis zat cair B, rho B dikali rapat relatif B dikali rho air sama dengan 2,36 dikali 1000 sama dengan 2360 kg per meter kubik. Jadi tinggi tekanan pada tabung B akibat tekanan zat cair A, H sama dengan 12.000 PA dibagi dengan 2,36 dikali 9,81 sama dengan 0,52 meter. Jadi ini adalah nilai dari H, tinggi zat cair sebagai fungsi dari tekanan hidrostatik. Jadi ini adalah P dibagi dengan gamma ya. Jadi PA dibagi dengan gamma dari gamma dari B gitu. 2,36 dikali 9,81. Tinggi tekanan pada tabung B sama dengan 0,3 ditambah 0,52. Yang ini tadi ya. 0,3 kemudian sama dengan 0,82 meter, sehingga tekanan pada dinding di elevasi D, PD sama dengan PA sama dengan 0. Maka menggunakan nilai tadi yang sudah diperoleh, PE sama dengan PE sama dengan rho A dikali G dikali HA sama dengan 720 dikali 9,81 dikali 2 dikurang 3, 1,7 meter. PE sama dengan 12 kN per meter persegi juga. Nah, tekanan pada dinding di elevasi F, jadi PF sama dengan gambar ini tadi ya. Pada dinding sini F di sini ya. Pada paling dasar, jadi PF sama dengan 12.000 plus 2,36. Jadi ini adalah nilai dari massa jenis zat cair B dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,81 dikalikan dengan kedalaman 0,3 sehingga diperoleh tekanan pada dasar dari tangki
itu adalah 18.953 Newton per meter persegi sama dengan 18,95 kN per meter persegi. Tekanan pada dasar sama dengan 18,95 kN per meter persegi ya. Nah, itu contoh. Kemudian contoh yang berikutnya mengenai manometer tabung U. Nah, di sini tadi kita ingat bahwa dengan konsep manometer tabung U tadi kita menggunakan pada bidang yang tekanannya sama pada titik P dan Q, sehingga tekanan di titik A sama dengan di sini ada P0 kalau dia tekanan atmosfer yang dihitung, sama dengan X kedalaman dikalikan dengan berat spesifik pada fluida yang kedua. Kemudian yang ini ditambah dengan dikurangi dengan H dikalikan dengan gamma dari gamma 1 ya, gamma airnya. Sehingga di sini kita lihat S1 sama dengan 0,86, S2 adalah 13,6 raksa ya. Nilai H ini diukur, nilainya adalah 90 mm dan X tinggi ini adalah 50 mm. Nah, apabila tekanan barometer adalah 760 mm Hg, berapakah jadi ini tekanan barometer, tekanan udara maksudnya di sini 760 mm Hg atau 101,3 kPa tadi. Berapakah tekanan absolut di titik A dalam tinggi air, raksa dan Newton per meter persegi? Jadi berat spesifik zat cair gamma A sama dengan berat rapat relatif A dikali gamma air sama dengan 0,86 dikali 1000 dikali 9,81 sama dengan 8436,6 Newton per meter kubik ya. Jadi berat spesifik zat cair B tinggal diganti 13,6 sama dengan 133.416 Newton per meter kubik. Jadi lebih besar 13,6 kali ya. Kemudian tekanan terukur di A, di pipa A tadi, itu adalah PA kalau tekanan atmosfernya diukur atau dihitung, ditambah dengan X dikali gamma B dikurangi dengan H dikali gamma A. Jadi ini adalah yang raksa, ini yang 0,86 tadi. Jadi ini adalah gamma 1, gamma 2, ini gamma 1 atau gamma B, gamma A. Kemudian PA sama dengan 0, kita anggap tekanannya relatifnya sama dengan 0 sama dengan tekanan atmosfer, ditambah dengan 0,05. Ini adalah 5 mili tadi ya, 50 mili ya, 50 mili 0,05 dikali dengan 133.416. Ini adalah berat spesifiknya dari gamma B dikurangi dengan 0,09 90 mili kali berat spesifik yang gamma A ya, sehingga diperoleh PA adalah 5.911,51 Newton per meter persegi atau 5,9 kN per meter persegi. Jadi tekanan terukur di titik A dalam satuan mm Hg atau tekanan raksa itu adalah nilainya adalah PA dibagi dengan gamma raksa sama dengan 0,0443 meter Hg atau 44,31 mm Hg. Jadi ini tinggal dikali dengan 1000 saja. Kemudian untuk tekanan atmosfer ya, tadi nilainya ada 101,3 atau 101,4 kN per meter persegi atau kilopascal. Maka tekanan absolut di A dengan satuan Newton per meter persegi adalah 107.307,7 Newton per meter persegi. Ini diambil dari tekanan di A yang sudah dihitung tadi dalam satuan Newton per meter persegi ditambah dengan tekanan atmosfer, sehingga diperoleh 107,3 kPa atau kilonewton per meter persegi ya. Contoh lagi mungkin. Kemudian tekanan absolut di A, PA tekanan absolut 107 kPa tadi dibagi dengan gamma air 1000 dikali 9,81 sama dengan 10,94 meter air. Jadi kalau dalam manometer tadi maka tinggi dari tekanan sebesar 107,31 kN per meter persegi itu bisa menaikkan tabung air di dalam tabung itu setinggi 10,94 meter ya. Kemudian tekanan absolut di A dalam satuan meter Hg raksa itu adalah dengan cara yang sama, tekanan absolutnya dibagi dengan
13,8 dikali 1000 kali 9,81 adalah berat spesifik dari raksa, sehingga diperoleh 0,804 meter Hg. Jadi jauh sekali. Kalau dia zat cairnya air, itu akan naik dalam tabung setinggi 10,94 meter, sedangkan kalau dia raksa itu hanya 0,84 meter. Jadi perbedaannya sangat jauh ya kalau kita menggunakan air dibandingkan dengan menggunakan raksa. Kemudian jenis manometer lain ada manometer mikro. Bapak kira ini cukup sama dengan manometer yang sebelumnya ya. Di sini ada semacam tangki perbedaannya, tapi ya perbedaan luasnya itu bisa diabaikan lah ya. Jadi sehingga hampir mirip dengan cara penyelesaian pada manometer tabung U. Kemudian juga ada yang selanjutnya manometer diferensial. Nah, ini adalah manometer diferensial. Jadi yang di sini kita lihat ada 3 jenis zat cair. Zat cair di titik di A, mulai dari pipa di sini gamma 1. Di sini ada zat cair yang kedua gamma 2 dan zat yang ketiga adalah gamma 3. Jadi di sini untuk menentukan salah satu dari titik A ataupun titik B yang ditentukan tekanannya, maka salah satu di sini harus sudah diketahui terlebih dahulu. Kalau tidak, maka yang hanya bisa kita hitung adalah perbedaan tekanan dari titik A atau pipa A dan pipa B. Begitu juga di sini pipa A atau pipa B. Jadi untuk pipa A dan pipa B, perbedaan tekanannya adalah PA dikurang PB sama dengan H2 dikali gamma 2. Ini ya, H2 dikali gamma 2 plus H3 dikali gamma 3 dikurangi dengan H1 dikali gamma 1. Sedangkan ini juga sama, PA dikurang PB sama dengan H1 dikali gamma 1 dikurangi dengan H2 kali gamma 2 dikurangi dengan H3 dikali gamma 3. Jadi yang dihitung di sini adalah perbedaan atau selisih tekanan dari pipa A, pipa B. Ini juga sama pipa A dan pipa B. Oke, ini contoh soalnya. Jadi ini ada manometer diferensial dengan S1 adalah 1 air ya. S2 adalah raksa 13,6 dan S3 adalah air juga 1 juga. Maka di sini kita menggunakan cara yang sama. Perbedaan tekanan dari pipa A dan pipa B adalah H3 dikali gamma 3 ditambah H2 dikali gamma 2 dikurangi dengan H1 dikali gamma 1 ya, sehingga diperoleh selisih tekanannya adalah PA dikurang PB sama dengan 2290 kg force per meter persegi. Ini satuannya MKS ya. Sedangkan tekanan di B, PB adalah PA dikurang dengan yang tadi 2290 kg force per meter persegi. Jadi kalau tekanan dB itu tekanan A belum diketahui, maka tekanan B belum bisa dihitung. Nah, misalnya di sini tekanan A sudah diketahui sebesar 10.000, maka tekanan B bisa dihitung sebagai PA dikurangi dengan selisih tekanan itu, sehingga diperoleh 7.700 kg force per meter persegi. Oke, itu untuk penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kita yang pertama mengenai hidrostatika. Waktunya agak lumayan lama ya dari yang diperkirakan. Dari awalnya kita sekitar 45 menit, ini sudah 1 jam. Dari jam 20.30 kita tadi mulai. Untuk selanjutnya mungkin singkat saja, mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan bisa dituliskan ke dalam kolom chat di sini ataupun menggunakan menu dari question and answer ya, QA di sini, ataupun menggunakan video call, Bapak persilakan. Baik, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada yang nanya ya? Untuk sementara belum ada, Pak. Baik ya, jadi oke, kalau memang belum ada untuk pertanyaan pada sesi ini, mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Untuk apakah sudah cukup jelas dulu? Bapak tanya dulu, sudah cukup jelas materinya? Karena ini kan sebetulnya sudah mengulang juga apa yang mungkin sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Jadi Bapak tinggal nanti lanjutkan dengan topik berikutnya, sehingga nanti langsung bisa nyambung dengan materi berikutnya nanti akan Bapak sampaikan. Cukup jelas ya? Baik,
Jika tidak ada lagi pertanyaan dan sudah cukup jelas, Bapak kira untuk live meeting kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk informasi lebih lanjut mengenai e-learning itu akan Bapak sampaikan lewat perwakilan kelasnya masing-masing, baik di kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Untuk materinya, apakah kami boleh minta PPT-nya nanti, Pak? Akan Bapak berikan filenya dalam bentuk PDF dan akan Bapak upload ya. Dan juga kemarin sudah sempat Bapak kirim waktu di Palembang, tapi mungkin yang di Indralaya belum sempat Bapak kirim. Nanti akan Bapak upload di dalam website e-learning yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya tadi, e-learning.baitullah.unsur.ac.id. Nanti mahasiswa bisa daftar dulu di sana. Kemudian kalau sudah daftar, tinggal nanti pilih course atau kursus mekanika fluida. Kemudian Bapak akan berikan password untuk saudara bisa masuk ke dalam course tersebut dan bisa nanti melihat materi yang sudah Bapak siapkan di sana. Termasuk nanti ketika Bapak akan memberikan tugas, kuis ataupun ujian secara online, itu akan Bapak upload juga ke dalam website e-learning ini ya. Untuk channel YouTube, saudara bisa cari di YouTube, ketik saja nama Bapak di YouTube tuh nanti muncul nanti channel Bapak, tinggal saudara cari ya. Kalau untuk alamat linknya ini Bapak copy lagi di sini, nanti tinggal saudara di situ ada linknya ya, untuk mengenai perubahan rumus dari hukum Pascal tadi ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan sudah cukup jelas, Bapak kira untuk live session atau live meeting pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk berikutnya hari Senin ya, Senin kita akan jadwalkan kembali pada waktu atau jam 19.30 sampai dengan 20.30. Mudah-mudahan kita bisa langsungkan sesuai dengan jadwal, karena tadi ada sedikit kendala teknis maupun ada penundaan jadwal sehingga agak mundur kita. Untuk itu Bapak mohon maaf sebelumnya, dan mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa menjalankan live meeting secara tepat waktu dan juga lebih lancar ya. Dan juga terakhir Bapak berpesan selalu jaga kesehatan, mudah-mudahan saudara dalam kondisi sehat selalu ya, sampai dengan kita juga sambil berdoa semoga kondisi kita semakin baik ya, dan wabah ini semakin mereda dan kita nanti bisa kuliah secara normal kembali sehingga kita sudah bisa masuk ke kelas seperti biasa lagi ya. Bapak akhiri untuk live meeting kita malam ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi dari semua mahasiswa. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.